tempatkan di sisiku. Dia Tuhan udah kasih apa kita, so dia udah kasih apa kita. Tuhan kan tanya, kan ada makan. Tuhan kan tanya itu harusnya. Ya Tuhan, ampun kesian, kita suka makan. So salah Tuhan, ampun juga kesian. Harusnya kan begitu. Iyo, suka makan Tuhan. Ini anda, Tuhan, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikannya kepadaku. Mempersalahkan Tuhan, iya kan? Hawa mau kalah. Tuh ular Tuhan, ular udah suruh kita makan. Nah, itu mulai cari kambing hitam, ya. Harusnya akui saja kalau salah. Banyak lah orang, banyak kan pasaran orang banyak seperti itu. Tidak mau mengakui kesalahan, mau cari lempar tuh kesalahan ke orang lain, iya kan? Nah, ini contoh-contoh. Itu akibat karena dosa, ya. Dan jadi kembali ke tadi. Jadi Tuhan mulai bikin ketetapan untuk bagaimana supaya murka Allah tidak jatuh. Jadi harus ada ibadah korban, darah binatang, di mana nyawa segala makhluk ada dalam darahnya. Tapi darah binatang hanya mampu menutup, tidak bisa menghapus, karena itu darah binatang. Yang menghapus tentu saja harus darah manusia. Dan syarat untuk domba di mana akan digunakan untuk menjadi korban, ya, yang akan dikorbankan DP darah untuk menutup dosa, ya, sesuai dengan ibadah yang dipertetapkan oleh Tuhan, itu mesti domba yang usia ada DP syarat, usia berapa tahun, 3 tahun, tidak bercacat, tidak bercela, ya, pokoknya sempurna, ya, pokoknya domba yang betul-betul itu yang kalau enggak boleh. Ya, tidak akan diizinkan oleh imam, ya. Nah, jadi Yesus satu-satunya manusia tanpa cacat dan celah, ya. Karena apa? Karena Yesus bukan lahir dari keturunan Adam. Semua yang dari keturunan Adam itu sudah ada benih dosa. DP istilah bahasa Inggris sin nature, natur yang berdosa. Tanpa diajar pun anak-anak dari dia masih bayi pun sudah bisa manipulasi perasaan orang. Tuh kali boleh bakso boleh jawab pura-pura sedikit dorang. Pokoknya adik-adik tuh coba kira ini boleh tapi cucu kalau itu dari anak-anak juga kalau pulau DP anak-anak pulau DP papa dorong adik-adik, padahal masih adik-adik marah. Maunya DP mama cuma sayang sama dia, kira-kira begitu. Egois, tuh mementingkan diri sendiri, ya. Nah, jadi saudara-saudara, jadi sin nature, natur berdosa. Ya, dari masih kecil pun sudah bisa, ya, untuk melakukan hal-hal seperti tadi, ya. Nah, jadi saudara-saudara, ya, dosa ini, ya, itu sebabnya sekali lagi Tuhan harus selesaikan, karena tidak akan ada satupun manusia yang bisa tembus surga selama dosa tidak terselesaikan, ya. Nah, jadi itu sebabnya, ya, Tuhan Yesus harus datang ke dunia, mengambil rupa seorang manusia, karena hanya keturunan manusia, harus manusia, tidak bisa malaikat. Sekali lagi, karena malaikat itu makhluk roh, harus keturunan manusia. Yesus satu-satunya manusia yang bukan dari benih Adam. Ibarat kalau orang tahu tuh istilah DNA, toh, ya, itu DNA itu ada di setiap di dalam setiap orang ada di DNA, toh, kode genetik. DP dari orang tua dia tak itu di 4 orang juga, kode genetik DP orang tua bule, ya anak bule, contoh begitu toh. Kode genetik, dan itu ada 4 orang, ya. Setiap orang pasti DNA itu orang kalau Adam datang ke ini terus itu loh. Jadi itu kode genetik dosa itu ada 4 orang, ya, ada manusia. Nggak heran tadi anak-anak pun bisa, ya, egois seperti itu, ya. Nah, itu sebabnya, ya, Tuhan Yesus harus datang. Tuhan Yesus kode genetik bukan dari Adam, ya, karena dia bukan benih manusia. Dia adalah dari Roh Kudus, ya, dari Allah sendiri, ya. Jadi satu-satunya yang pantas, ya, untuk jadi nyawa yang dikorbankan harus nyawa seorang manusia yang tidak bercacat dan tidak bercela. Hanya Yesus, tidak ada yang layak, cuma Tuhan Yesus, ya. Yaitu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, tujuan cuma satu, untuk menebus
dosa umat manusia sehingga manusia dapat dikembalikan kepada tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk apa? Mengembalikan kemuliaan Allah, ya, yang hilang Pak manusia, ya. Jadi saat manusia berbuat dosa dia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi saat manusia ditebus dari dosanya, kemuliaan Allah itu bisa kembali, ya. Jadi manusia bisa kembali memuliakan Allah. Sekalipun, ya, memang waktu seseorang, kapan itu? Saat seseorang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Karena Tuhan Yesus menebus dosa seluruh umat manusia, seluruh, tidak terkecuali. Bukan cuma orang Kristen, mohon maaf, ya, seluruh. Tuhan tebus seluruh dosa seluruh umat manusia. Tetapi yang selamat adalah yang percaya. Ibaratkan, aduh, ini penyakitnya ada ubah. Tiba-tiba ini penyakit mematikan, misalnya ada ubah. Tiba-tiba, oh ada dokter hebat sekali, ya, ada dokter hebat sekali. Dia punya obat yang luar biasa. Oh iya, datang ke dokter, kita ada sakit ini. Oh iya, tenang, ada obat. Ini ya, minum ini obat 1 hari 3 kali sekian. Oh iya, aduh, syukur kan. Aduh, datang. Sudah, kita semua udah pada itu dokter. Itu dokter itu ternyata dia ada obat yang bisa menyembuhkan. Aduh, luar biasa. Mana dia nak minum? Mau baik nak? Baik nak? No begitu leh, percaya Yesus, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan. Kan Tuhan Roma 10 ayat 9-10, barang siapa yang mengaku dengan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, mereka akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, apakah cuma sekedar bilang Tuhan Yesus? Kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tahu arti Tuhan? Ya, kalau Injil Perjanjian Baru dicatat dalam bahasa Yunani. Kalau Perjanjian Lama bahasa Ibrani, tapi ada beberapa juga bahasa, bukan beberapa, kayak kitab Esther, sebagian juga mungkin ada kitab Daniel yang bahasa Aramaik kalau nggak salah, ya. Tapi Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Arti kurios atau Tuhan dalam bahasa Yunani, kurios, ya, itu adalah kalau saya gambarkan sama dengan, karena waktu itu yang hanya bisa disebut kurios itu cuma boleh kaisar. Jadi penguasa yang menguasai, ya. Jadi yang menguasai, yang berdaulat penuh atas orang hidup, ya. Artinya kalau zaman dulu tuh kaisar, makanya Tuhan Yesus disalibkan karena dia menamakan orang petuduhan karena dia bilang dia adalah Mesias. Mesias itu pokoknya intinya karena dia Tuhan, di mana makanya ini tuduhan orang Farisi kan bilang, oh kalau Pilatus yang hukum mati berarti Pilatus bukan sahabat raja, takut kehilangan jabatan. Oh, berarti nggak sahabat raja karena dia saingan. Karena dia bilang dia raja, berarti cuma ada satu raja, cuma kaisar. Nah, kira-kira begitu. Makanya Pilatus, padahal dia tahu Tuhan Yesus dia tidak temukan kesalahan, tapi karena dia takut kehilangan jabatan karena tuduhan itu, ya, Tuhan. Nah, makanya jemaat mula-mula waktu itu banyak sekali yang mati, ya, dengan tuduhan bahwa harusnya cuma kaisar yang bisa disebut kurios. Ini Tuhan Yesus disebut kurios, ya, artinya Tuhan, dia penguasa yang berdaulat sepenuhnya. Banyak orang Kristen tidak paham kenapa orang harus bilang Tuhan Yesus. Artinya kalau tadinya kita hidup, kalau zaman orang dulu sampai di sini usia sama dengan kita, ada tuh istilah tapi hati siapa mau tapi hati siapa mau beton, siapa mau kita kok diri, siapa mau perintah-perintah apa kita. Ya kira-kira begitu arti, ya. Artinya hatiku adalah rajaku. Tak suka mau bikin apa, suka-suka kita dong. Nah, nggak bisa begitu lagi. Waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan, artinya apa yang diperintahkan Tuhan, ya, itu harus dilaksanakan, tidak bisa tidak, ya kan? Harus, sifatnya harus dilaksanakan, ya. Nah, jadi Tuhan bilang baking. Tuhan bilang jangan, berarti jangan. Nah, tapi kenyataannya masih banyak orang yang masih hidup di dalam dosa. Beda hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Tuhan ketuk tahu. Karena waktu saat orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu secara de jure di alam roh, ya, itu
orang Peroa itu dilahirkan kembali. Makanya Tuhan Yesus bilang pada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Siapa Nikodemus? Pemimpin agama Yahudi. Dia pemimpin, dia tidak kayak Yairus yang DP anak mati kalau Tuhan Yesus kasih bangkit. Yairus dia itu kepala rumah ibadat. Kalau orang digemim ketua jemaat. Kalau Yairus, kalau Nikodemus itu anggota BPMS, ya, Badan Pekerja Sinode, BPS, ya, Badan Pekerja Sinode. Orang mereka dinamakan Sanhedrin. 70 orang kalau nggak salah, orang ada jumlah. Jadi orang yang akan menjadi majelis agama yang kalau ada orang yang berbuat salah, orang yang menjatuhkan hukuman kira-kira. Ya seperti itulah, ya. Nah, Tuhan bilang pada Nikodemus, "Nana mesti dilahirkan kembali. Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga." Saudara bisa baca di Yohanes pasal 4. Itu panjang sekali. Ya, tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan. Tapi ini penting sekali saudara-saudara. Orang harus dilahirkan kembali. Bicara air bukan sekedar bicara air baptisan, ya, tetapi bicara air itu kalau terbaca dalam 1 Petrus 1 ayat 23, coba terbaca. Saudara-saudara, ini fondasi buat iman kita. Kalau enggak percuma orang setiap tahun bikin merayakan Natal tapi tidak paham, ya. 1 Petrus 1 ayat 23, orang baca sama-sama. 2-3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi yang akan membuat orang dilahirkan kembali itu melalui firman. Itu sebabnya kenapa orang yang sudah jadi orang percaya, firman Tuhan itu juga seperti makanan. Jadi waktu orang menerima Yesus sebagai Tuhan, Yohanes 1 ayat 12, semua orang, as many as receive him, dalam bahasa terjemahan King James Version, seberapa orang yang menerima dia, Yesus menjadi Tuhan, diberikan hak, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan diberi kuasa, diberi right, diberikan hak to become children of God, untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau orang bisa mewarisi kerajaan sorga itu, ya, orang hanya bisa mewarisi sorga kalau orang jadi anak dari Allah yang punya sorga. Kalau kita cuma sebagai anak sekalipun, saya anak presiden sekalipun, ya, tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Jadi kalau kita anak, cuma anak yang boleh mewarisi kita rumah. Iya dong, nah mungkin rumah tak mesti waris Pak Birman, betul? Tentu anak, betul? Jadi hanya anak yang bisa mewarisi surga. Nah, kapan saat orang menerima Yesus sebagai Tuhan, ya? Tapi bukan sekedar sekali lagi cuma kata-kata yang tidak bermakna, tetapi tidak ada tindakan yang sesuai dengan iman. Makanya Alkitab di kitab Yakobus bilang iman tanpa perbuatan atau tanpa tindakan iman pada hakikatnya adalah mati. Nah, heran dalam kitab Matius pasal 7 21 sampai 23 berkata, bukan semua orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tuhan bilang pada hari terakhir, ini boleh Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Kita nggak nyadar kan. Maksudnya kita ya bukan Bapak yang kita yang supaya itu cepat kan. Kalau ini kan mesti buka apa. Ayat 23 berkata, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, menyala dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau dalam bahasa Manado itu siapa kan? Nah, kenal kita, baca ojo. Kira-kira begitu kalau dalam bahasa Manado, ya. Nah, jadi saudara-saudara, bukan sekedar kata-kata. Ini sebenarnya tuh ayat 23 tadi, ya, ayat 22 tadi. Pada hari terakhir banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat? Itu salah. Baik atau tidak baik itu tadi, mengusir setan. Loh, kenapa Tuhan bilang biar yang mau melakukan banyak mujizat, mengusir setan? Kenapa? Karena itu yang tadi itu bukan karena itu, bukan mereka melakukan itu sampai mereka tidak dikenal oleh Tuhan, tidak, ya. Itu sebenarnya tanda-tanda orang percaya. Tanda-tanda
tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru, mereka akan mengusir setan, mereka akan melakukan banyak mujizat, mereka akan memegang, sekalipun mereka memegang ular dan minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Artinya mujizat kan? Itu tanda orang percaya. Tapi percaya berarti percaya saja belum cukup. Belum. Harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Tadi kan di ayat. Bukan semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya. Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang tadi bukan kejahatan yang dimaksud, bukan karena mengusir setan, melakukan banyak mujizat. Ya, itu mereka mau membenarkan diri. Tuhan, kita dan suruh. Tuhan, kita berkorban tanggal 14 Desember tahun 2023 Tuhan. Satu hari 2 kali lah kita mau khotbah, sampai 3 kali orang. Tapi semua ibu panggil semua kelelahan. So ada polisi yang juga atur lalu lintas ini sekarang. Nah, jadi bukan karena itu, ya, nggak cukup, tapi harus melakukan kehendak Bapa. Bagaimana cara? Apa yang dimaksud melakukan kehendak Bapa? Ya, saudara, ya. Jadi waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan, secara alam roh, roh manusia itu dilahirkan kembali, yang tadinya sudah mati fungsinya itu. Jadi bukan sudah ada roh, kayak zombie kalau sudah ada roh, toh. Artinya sama dengan kalau orang manusia, sama dengan orang verlamen, toh, masih punya tangan tapi sudah bisa pakai di tangan, sudah berfungsi. Nah, begitu juga roh manusia sudah tidak berfungsi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ya kan? Nah, itu sebabnya Tuhan bilang kamu harus dilahirkan kembali. Tuhan bilang kepada Nikodemus. Jadi saat seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, DP roh itu dilahirkan kembali, ya. DP roh dilahirkan kembali, ya. Tapi seperti kayak orang anak baru dilahirkan kembali kan masih, ya, ele mau makan, nanti mama saya susu dulu toh. Nah, bahkan semua baru dia mulai beranjak, baru setelah ASI, MPASI, ya toh. Makanya pertama-tama firman Tuhan yang datang sama di susu, masih yang lombok-lombok. Tapi kalau orang so dewasa, orang butuh bubur, susu, ASI. Nah, toh butuh makanan keras supaya iman bertumbuh kuat, ya. Nah, jadi untuk supaya ini baik bertumbuh dewasa, ya, dia harus kasih makan. Begitulah dengan orang itu. Sebabnya saya selalu juga bilang kepada anak-anak, hari-hari mesti baca tuh Alkitab, hari-hari. Bukan 1 minggu 1 kali di gereja, bukan 1 minggu 2 kali karena ada evang, 3 kali karena ada kaum bapak, ya. Syukur-syukur lah kalau memang betul-betul ada tangan baik-baik itu telinga, kalau untuk firman Tuhan memang masuk bukan cuma di sini tapi juga ke sini, toh. Ada kalau kita masuk kiri keluar kanan paling kurang ada tinggal. Maka kalau baru mau masuk sota itu ulang, ya kasihan, ya. Karena begini saudara-saudara. Jadi sifat dan karakter manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu hanya bisa kembali itu sifat dan karakter. Apa tuh sifat dan karakter Allah sih yang hilang dalam diri manusia? Ya, 9 buah roh itu. Bukan berarti cuma 9. Itu intinya DP patokan ada di sana. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kebaikan, kemurahan. Ada satu, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ada 9 itu, ya. Itu yang harus dikembalikan, ya. Dengan cara apa? Ya itu kasih makan. Jadi semakin dewasa orang manusia roh, baru semakin bisa, ya itu tadi itu harus bisa menghasilkan itu sama dengan ya emang tanah langsung keluar buah, ya enggak lah. Dia harus berakar dulu, baru bertumbuh, jangan langsung berbuah, bertumbuh pelan-pelan, bertumbuh dan suatu ketika dia menghasilkan buah. Tuhan menghendaki buah. Firman Tuhan bilang, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, tidak ada cara lain, ya. Orang harus menghasilkan buah. Bilang-bilang percaya Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut, tapi tidak menghasilkan buah, tompe hidup tak berbuah,
buah roh tadi itu yang nak dihasilkan, minta maaf, dibuang ke dalam api. Ini bukan menakut-nakuti, ini konsekuensi. Kalau orang tidak mau dengaran, ya jangan rasa ya sudah dong, kita kan sebaptis, kita kan sosidi. Kalau Katolik apa sambut baru deh krisma, kita kan krisma. Nggak bisa, nggak cuma itu. Ya. Tuhan menuntut orang untuk menghasilkan buah, bukan buah musiman, tapi buah yang tetap. Tuhan bilang, ya, buah yang lebat dan tetap, ya, dalam trompet hidup. Dan memang Tuhan tahu kasihan itu butuh waktu. Tuhan tahu, Tuhan mengerti sekali. Makanya selama masih ada nafas hidup, kesempatan Tuhan masih kasih, ya, kesempatan untuk menghasilkan buah, ya, kesempatan untuk menghasilkan buah. Jadi tidak ada cara lain supaya buah dihasilkan selain melekat kepada pokok anggur yang sejati. Itulah Tuhan Yesus. Sekali lagi, siapa Tuhan Yesus? Firman Allah. Itu sebabnya setiap hari mesti baca firman dan berdoa. Itu firman dan berdoa sama dengan makan dan minum. Mungkin makan udah minum, nah kira-kira begitu ya. Baca firman, berdoa, renungkan dan lakukan. Ya. Aku itu baru dengar firman. Tuhan solo langsung Tuhan uji, ya. Tentang kesabaran. Ya. Baru dengar di kan waktu hari saya ada tugas luar hari Senin, ada ke Kemenkes dan Kementerian Lingkungan Hidup. Hari Minggu orang datang dari airport langsung ke gereja. Ada gereja yang orang datang, ada mobil itu gereja satu, ya cuma untuk satu kali ibadah dalam selama bulan Desember. Ya, semua kelar itu ibadah, semua berkat. Begitu gereja satu. Dan bicara tentang kesabaran, langsung Tuhan uji tentang kesabaran. Ya, mungkin saat ini orang masih diuji kan, orang kesabaran. Ya, masih buah so ada buah, masih buah musiman. Ya, kalau lagi mood bagus, sabar kan. Kalau lagi awal-awal bulan, sabar. Masih banyak masih cukup. Nah, tapi sebelum akhir-akhir bulan, so menipis, so habis, so mau Desember lagi, tuh kesabaran lebih tipis lagi. Ya, jadi Tuhan mesti mau kan uji. Jadi setiap persoalan hidup, tantangan hidup, semua yang terjadi dalam trompet hidup setelah Tuhan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, semua peristiwa keadaan yang terjadi tujuannya untuk apa? Untuk mendewasakan trompet makhluk rohani. Orang ini makhluk roh, ya, trompet kehidupan rohani supaya untuk apa? Berbuah, ya, supaya nanti jadi DP patron apa? DP ukuran, ya, orang diubahkan Tuhan. Bahkan yang berubah baru secara alam roh waktu menerima Yesus. Tapi secara kenyataan, bisa saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tahun 2001. Memang saya kasih contoh. Dulu ya memang itu bukan memakai yang dulu berani memakai sudah busur Richard dulu. Tapi itu kata-kata sia-sia, salah sekali pesuel. Itu apa gitu dah? Tuhan tidak kehendaki sampai kata-kata kosong pun Tuhan tidak mau. Jangankan kata-kata kotor, kosong itu tidak ada bobot. Tidak ada bobot bagi untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Ya. Apalagi itu kata-kata kotor, ya. Kata-kata kosong, kata-kata sia-sia, tidak berguna. Ya. Tuhan bilang menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Apalagi putar balik, kasihan. Bapak segala pendusta adalah iblis. Jadi kalau mengaku Bapak di surga papan putar balik, ya sekali lagi beda jatuh ke dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Ya, Tuhan tahu Tuhan masih kasih kesempatan. Jadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan, lihat kita bilang itu tadi sesuai atau setan dulu, tapi biasa itu kata-kata itu. Tuhan susah. Tak biasa tapi mulu saja. Maksudnya apa karena Tuhan tahu kasihan itu, dia nak bermaksud mau bicara begitunya, bermaksud mau menyakiti hati Tuhan. Tapi tapi Tuhan ampun kasihan. Ya apa ini? Artinya apa? Ya itu ya orang tentu beda-beda kan orang, maksudnya ya suka-suka lah intinya. Dan saya bersyukur nggak lama hilang. Ya Nabi butuh bertahun-tahun, ya enggak. Selama orang punya sikap hati yang Tuhan, kita mau dengar-dengaran Tuhan, kita mau hidup sama Tuhan dan suruh. Waktu Tuhan punya sikap hati merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau untuk apa tadi bilang, mau berkomitmen untuk betul-betul menjadikan Yesus Tuhan. Tuhan tahu, makanya ada waktu Tuhan kasih.
Tuhan Alkitab katakan sekalipun manusia jasmani orang semakin hari semakin merosot, tetapi manusia batiniat orang harus semakin hari semakin dibaharui. Ya, tubuh jasmani orang sampai tambah tua ya, artinya memang orang cuma ada masa waktu. Tetapi sekali lagi Tuhan beri kesempatan orang untuk semakin hari semakin diubahkan Tuhan menjadi semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Serupa seperti Kristus ini menjadi tujuan orang, ya. Serupa seperti Kristus, ya, menjadi orang bertujuan karena seperti tadi di ayat Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Ada satu hamba Tuhan dia cerita kira-kira kalau mau digambarkan seperti ini. Waktu orang di muka pintu surga orang batoki. Yesus anakku, mari masuk, mari masuk. Yesus anakku, mari masuk. Bapa di surga tidak kenal yang lain, tidak kenal Chanel, tidak kenal Pangki, tidak kenal Ingrid, ya, tidak kenal. Nah, Bapak tidak kenal, ya. Bapak cuma kenal Yesus, ya. Artinya serupa seperti Yesus, bukan sekedar nama Chanel tidak. Bapak cuma kenal pribadi yang makanya Yesus dikatakan anak Allah yang sulung dari banyak saudara. Jadi makanya Tuhan dikatakan saudara, kakak adik, dan bukan cuma sekedar saudara, anak saudara, cucu saudara, enggak. Adik Yesus yang sulung, Tuhan adik-adik saudara, ya. Makanya Tuhan Yesus bilang, ibu dan saudara-saudaraku mereka yang melakukan perintahku, ya. Jadi Bapak di surga cuma bisa kenal orang kalau orang kelakuan, karakter, ya, sudah serupa seperti Kristus, ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah cukup panjang, ya, karena pada saat karakter itu kembali itu Allah dipermuliakan. Nah mungkin kan contoh tentang damai. Aduh, di mana dia pergi? Resah tuh orang-orang di dalam. Dia mulai virus sana, virus sini. Harusnya orang jadi pembawa damai. Itu kan salah satu dari buah roh itu tuh, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Makanya pesan yang kedua, pesan surga, pesan Natal itu yang kedua adalah damai. Damai itu harus ada, harus membawa damai, bukan sebaliknya, ya, bukan sebaliknya. Damai bukan berarti kompromi jika terjadi sesuatu yang tidak betul, bukan itu maksud saya, ya. Harus mampu membawa damai, tetapi harus mampu menyatakan apa yang salah, ya. Tuhan tuh tidak suruh orang untuk menghakimi. Tuhan tak suruh, Tuhan tak mau itu. Tuhan suruh orang menegur. Kalau ada yang salah, so tahu kak si A yang salah, dia tiba bilang, si ini kok dia begini. Tegur, coba lah dia aja. Tuhan firman Tuhan bilang begini, mana ada bikin begini. Kalau menegur itu menyatakan kesalahan orang, kalau menghakimi menyatakan orangnya yang bersalah, ya. Jadi Tuhan tidak boleh menghakimi, harus menegur. Jadi bukan berarti membawa damai, kompromi dengan dosa, tidak, bukan itu maksud Tuhan, ya. Nah, jadi saudara-saudara, ya, pesan kedua itu damai. Tadi Tuhan membawa damai, ya. Sekalipun ya biasanya kalau Natal, apalagi bapak-bapak kasihan, DPI istri, DPI ibu sebelah, semua itu sudah cair. Aduh, bagaimana ini? Semua lebih naik itu telur lah tuh, Coca-Cola, semua sampai di pasar juga so naik. Sekarang kata Rica susah sampai berapa? 100 lebih. Ini semakin galau, iya kan? Memang itu manusiawi betul. Kita juga pernah khawatir, padahal Tuhan bilang jangan khawatir tentang apapun juga, ya. Khawatir tanda tidak percaya, ya. Nah jadi biarlah, ya, bapak-bapak tetap damai, ya, bapak-bapak, amin. Tetap damai, sekalipun di hari-hari dapat tanya, sekalipun pulang-pulang pas tanya sudah belum, sudah. Muka tuh istri pemuka so bukan cuma 3 hook, ada kan tuh mantega 3 hook kan, so bukan cuma 3 hook, so tahu berapa hook lagi ini, ya. Tapi sudah tenang saja, damai saja, ya. Nah, sabar sayang, kuat, ya. Yang penting kan Tuhan aku sayang. Kalau bisa tahu-tahu itu apa ini so galau dia, nggak ada ganti coba kita. Nanti kita di rumah kan ada kerja, ya Tuhan, ya selesai sudah.
maksudnya ya hilang tuh damai sama satu rumah dengan anak-anak gue semua hilang damai kan. Oke, jadi itu ya pesan dari Sonia tentang waktu itu orang merayakan Natal, dia orang ada waktu untuk evaluasi diri kan. Apakah orang hidup semua memuliakan Tuhan, orang pekerjaan, apa tuh orang buah pikiran, pandai teh lain kali jangan sampai pinter teh ibarat sama dengan talenta cuma tanggung di tanah, sayang toh. Jadi dikembangkan itu buah pikiran, ide-ide yang baik yang akan mendatangkan apalagi kebaikan untuk atau kesejahteraan bagi banyak orang toh. Ide tolong perkataan semua memuliakan Tuhan enggak? Kata-kata yang membangun orang lain, menghibur kalau ada yang mungkin bersusah hati toh. Apakah tompet tingkah laku ya, bukan cuma sekedar berbagi kado, tidak ya, tompet tingkah laku contoh ya, salah satu ya kita kasih ya cuma kasih ya cukup sampai di rumah ya lain kali mau cukup lain kali, padahal nggak mungkin lah Tuhan Tuhan pasti pelihara, tapi lain kali karena itu keinginan banyak ya kan. Nah, jadi padahal bisa untuk melakukan sesuatu yang bisa itu orang contoh bisa datang ke panti asuhan. Saya pernah, karena kami dulu setiap bulan pasti datang ke panti asuhan di Waletnya Oki. Saya lihat di situ ada saya sering ketemu dengan satu ibu dengan anaknya. Orang cuma bawa kertas yang belum diwarnai, yang ada gambarnya. Kok belum bawa pensil warna. Kok tuh anak-anak mulai nyoba itu. Kelihatan sederhana, tapi itu membawa sukacita kan waktu anak-anak. Waktu adik-adik, ada kan masih bayi-bayi kesian. Tuh adik-adik yang jarang sekali mungkin ya nanti menangis kalau ada yang peluk. Orang Jawa datang tuh adik, tolong kasih untuk kapal sopean, kalau orang Jakarta bilang soplat sebelah kanan, kalau mungkin dia cuma tak ke kanan terus karena itu yang hari-hari menit-menit belum berapa peluk toh, karena banyak baru orang dapat udah berapa banyak ya, cuma hal yang sederhana. Kalau kami lalu 2 tahun lalu juga sempat ya datang karena kita lihat banyak yang bawa itu kalau hari Natal banyak lah orang banyak terjadi kembali. Jadi kami dan kami lakukan orang bersih karena kasihan sudah ada waktu kira mau urus tuh anak banyak begitu. Jadi tong saya keluar tuh koi untuk saya bersih so bakimu so ya itu lawa-lawa saya bersih, pokoknya membantu. Aduh tuh sukacita saudara. Makanya Tuhan bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu kan orang memberi sampai perhatian untuk anak-anak, memberi sampai tenaga untuk membantu ya. Nah jadi saudara-saudara banyak hal yang bisa orang lakukan. Jadi kan ada alasan untuk tidak mau memberi perhatian. Kasihan dia, biasanya dia kok banyak senyum ya, kok dia paling murung-murung dekati apa dong kalau perempuan itu bapak-bapak ya apa dong ya orang semua artinya apa dong tanya dan kasih perhatian. Ada masalah boleh kita mau berdoakan ya. Jadi bisa ya lakukan itu ya. Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan. Amin ya. Puji Tuhan. Jadi demikian ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan saya jemput kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan firman Tuhan.